Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milinda Agustiana, NIM 33 dari kelas C pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis fungsi Cobb-Douglas Frontier Stochastic pada produksi jagung di wilayah Madura. Nah, di sini saya memakai 4 variabel independen, yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan fosfat, dan variabel dependen yaitu terkait dengan produktivitas jagung. Dan di sini saya memakai 120 responden atau 120 sampel. Nah, di sini ada bentuk tabulasi data di mana ada 120 responden dengan 4 variabel independen yaitu jenis data, produksi, kemudian benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, di situ ada dua bentuk tabel di mana yang satunya itu merupakan data yang sudah dilenkan, di mana ketika kita melakukan analisis frontier, data yang kita peroleh itu harus dielenkan. Nah, itu merupakan tabulasi data dari analisis yang saya pakai. Sebelum kita melakukan analisis uji frontier, di sini kita harus memastikan apakah data kita terdistribusi normal. Nah, di situ saya sebelumnya melakukan analisis di SPSS dan ternyata data tersebut terdistribusi normal dilihat dari nilai PP plot. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis pada uji frontier. Yang pertama, kita memasukkan semua data pada Excel kita sesuai dengan variabel atau jumlah responden yang sudah kita pakai. Yang selanjutnya, langkah kedua yaitu kita merubah responden yang awalnya nama atau nama seseorang, kita berikan angka 1 sampai ke 120 atau sesuai dengan jumlah responden. Kemudian yang ketiga, datanya kita yang awalnya data asli kita kemudian logaritmakan atau dilenkan. Setelah itu, ketika sudah dilogaritmakan, kita ambil atau dibulatkan menjadi 6 digit di belakang koma. Langkah yang kelima yaitu data yang sudah kita disimpan di dalam frontier kita dengan menggunakan extension ms.txt. Kemudian langkah yang keenam, data yang sudah tersimpan dalam folder frontier kita ubah extensionnya dalam bentuk penamaan di belakang dengan menggunakan .dta. Dan untuk langkah yang ketujuh, setelah itu kita olah data menggunakan file atau mesin frontier. Nah, ini merupakan hasil outputnya. Namun pada output yang di sini ini merupakan hasil output pada OLS estimate. Dan untuk yang output ini merupakan salah satu output di mana ini merupakan salah satu final MLE estimate, dan di sini merupakan bentuk akhir di mana nanti akan dianalisis secara parsial pada masing-masing variabel independennya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di sini merupakan bentuk hasil estimasi pada uji frontier, di mana di sini ada dua model. Yang pertama fungsi produksi OLS, yang kedua yaitu fungsi produksi MLE. Nah, untuk fungsi produksi OLS, di sini ada bentuk persamaan yang dimana YI sama dengan A plus AJ X IJ plus EI, sehingga EI itu merupakan error term, sehingga ditemukan sebuah persamaannya dari output yang sebelumnya sudah saya tampilkan, yaitu Y sama dengan 2,51 plus 0x1 plus 0,209x2 min 0,216x3 plus 0,422x4 plus EI atau error term. Selanjutnya, di sini juga ada bentuk fungsi produksi model MLE, di mana YI sama dengan A plus AJ XIJ plus dalam kurung VI min UI. Sehingga kita bisa membuatkan modelnya Y sama dengan 3,94 plus 0x1 plus 0,256x2 min 0,351x3 plus 0,456 plus dalam kurung 0,1 dikurangi 0,9. Nah, di situ FI sama UI, di mana FI merupakan tingkat risiko dan UI di sini inefisiensi teknis.
Interpretasi selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait nilai LR. Nah, di situ ada dua bentuk hipotesa. Yang pertama, H0 di lapang tidak ada kasus inefisiensi. H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. Nah, di hasil output kita, saya ditemukan bahwa nilai LR sebesar 0,694 dan weight number of rice traction sebesar 2 dengan taraf kesalahan yang saya pakai sebesar 5%, maka dapat ditemukan sebuah nilai kode PALM sebesar 5,13. Nah, untuk kode PALM-nya di sini ini memang ada khusus untuk kode PALM-nya dengan memadukan antara weight number of rice traction dengan taraf kesalahan. Dan di sini menunjukkan bahwa nilai LR lebih kecil dari nilai kode PALM. Artinya bahwa dalam analisis ini di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tolak H0. Selanjutnya yaitu nilai gamma. Nah, di situ pada nilai gamma ditemukan nilai hitung sebesar 0,1594749 E plus 02. Nah, di situ di belakang ada plus 0,2 sehingga harus dikalikan 100 sehingga ditemukan 15,94. Selanjutnya T-tabel. Untuk mencari T-tabel, kita bisa menggunakan di Excel dengan rumus sama dengan tin V 0,05 atau taraf kesalahan yang saya pakai, 116. Nah, 116 diperoleh dari jumlah responden atau jumlah sampel sebesar 120 dikurangi dengan 4 variabel independen yaitu 116 sehingga ditemukan nilai T-tabel sebesar 1,9863. Dan kemudian 1,98 ini dengan taraf 5%. Kemudian bisa kita nyatakan T hitung lebih besar daripada T tabel atau 90,06% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Ketidakmampuan petani jagung dalam menghasilkan produktivitas tinggi disebabkan karena 90,06% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 9,94% disebabkan karena adanya sebuah risiko. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan masing-masing dari beta atau variabel independen yang saya pakai dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian untuk X1 dengan variabel independen yaitu benih ditemukan T hitung sebesar min 0,736 lebih kecil dari T tabel 1,980 sehingga tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara signifikan. Artinya, nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1. Dan untuk yang beta kedua atau X2 dengan variabel tenaga kerja ditemukan nilai T hitung sebesar 3,09 lebih besar dari T tabel 1,980 yang artinya berpengaruh secara signifikan. Dan artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X2 dan tenaga kerja di sini mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X2 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 25%. Dan selanjutnya untuk variabel X3 yaitu pupuk kandang ditemukan T rasio min sebesar min 2,57 lebih kecil dari T tabel 1,980 yang artinya tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara signifikan. Artinya, nilai beta di sini tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X3. Dan selanjutnya X4 yaitu Ponska ditemukan nilai T hitung 3,765 atau lebih besar dari T tabel 1,90 yang artinya berpengaruh signifikan. Nah, di sini nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X4. Ponska di sini dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan sebuah produksi. Jika di X4 atau Ponska di sini dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 45%. Nah, kalau ini kita untuk melihat tingkat efisiensi teknis dari masing-masing responden atau 120 responden. Nah, di situ ada 120 responden dan ini merupakan salah satu bentuk tampilannya dari output atau hasil dari uji frontier.
Dan dapat kita lihat di situ rata-rata 0,6, 0,6 dan banyak sekali sehingga tidak bisa dijelaskan satu-satu karena memakan waktu yang sangat lama. Nah, di sini sudah kelihatan semua dari yang awal tadi. Di sini sudah ditemukan sampai 120 responden dan ditemukan nilai rata-rata sebesar 0,634. Nah, ini merupakan rata-rata dari tingkat efisiensi teknis dari 120 responden yang saya pakai pada produktivitas tani jagung. Oke, untuk kategori efisiensi di sini kita bisa menyatakan bahwa nilai estimate yang lebih besar dari 0,08 itu berarti terkategori efisiensi. Nah, di situ kita bisa interpretasikan berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis itu masih belum atau tidak efisien. Karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,634 yang sebelumnya sudah saya tampilkan di slide. Dan secara keseluruhan, responden di sini memiliki atau mempunyai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi, di mana untuk responden petani jagung tertinggi yaitu terdapat pada responden ke-58. Hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 0,81 yang artinya bahwa pada responden ke-58 secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi 0,86 lebih besar dari 0,8. Dan untuk selanjutnya, untuk responden petani jagung yang terendah, di sini terdapat pada responden ke-51 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,23 yang artinya pada responden ke-51 secara teknis dikatakan tidak efisiensi. Hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat efisiensinya hanya 0,238 atau lebih kecil, sangat lebih kecil dari 0,8 sehingga tidak efisiensi. Nah, itu semua merupakan bentuk dari estimasi koefisien efisiensi teknis dan itu tadi saya sudah jelaskan secara detailnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari data 120 sampel dengan 4 variabel independen pada produktivitas jagung di Madura. Sekian hasil pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.